Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang konsep dasar kurikulum. Ini merupakan pokok pembahasan yang pertama dari mata kuliah pengembangan kurikulum PAI. Pertama, teman-teman sekalian, yang mesti kita ketahui adalah mengenai definisi dari kurikulum. Kurikulum ini dapat diartikan dari dua dimensi, teman-teman sekalian. Yang pertama adalah artian secara sempit, kemudian yang kedua arti secara luas. Secara sempit, kurikulum ini adalah kumpulan mata pelajaran. Nah, ini artinya adalah jadi pelajarannya apa, kemudian apa sih pelajaran yang akan diambil di setiap jenjangnya, maka itu adalah makna secara sempit. Ya, kurikulum hanya berisi mata pelajaran saja. Ini artinya adalah kurikulum secara sempit. Definisi secara sempit. Kalau menurut definisi secara luas, kurikulum ini artinya adalah seluruh pengalaman belajar. Nah, ini nanti akan berisi mengenai komponen kurikulum dan penjabarannya, yaitu berisi tentang tujuannya, kemudian ada materinya, kemudian ada metode, kemudian ada evaluasi. Nah, tujuan berarti adalah hal-hal yang harus dicapai, kemudian materi berarti adalah bahan pelajarannya, bahan ajarnya apa, kemudian metode adalah cara pembelajarannya bagaimana, kemudian untuk evaluasi ini adalah untuk mengukur ketercapaian tujuan, begitu ya. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian, arti kurikulum ini kalau berdasar Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 ya. Kurikulum ini diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan ya, satu, kemudian isi dan bahan pelajaran, oke, kemudian yang ketiga adalah cara, kemudian yang digunakan sebagai pedoman ya, digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dari makna ini teman-teman sekalian, makna yang ditawarkan oleh Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 ini mengenai arti dari kurikulum, ini sebenarnya secara umum juga sama ya teman-teman dengan makna secara luas tadi. Jadi keseluruhan pengalaman pembelajaran tadi ya, yang isinya ada tujuannya, ada materinya, kemudian ada metodenya, kemudian ada evaluasinya. Coba kita lihat teman-teman semua. Sama sebenarnya, karena kurikulum menurut Undang-Undang Sisdiknas ini adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai satu tentang tujuan, ya kan? Kemudian yang kedua, isi dan bahan pelajaran, berarti ini adalah materinya. Kemudian cara, itu berarti adalah metode atau strateginya. Kemudian berfungsi sebagai pedoman. Ya, ini adalah fungsi kurikulum, dia adalah sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Kemudian dalam rangka apa itu semua, teman-teman sekalian? Perencanaan dan pengaturan mengenai tujuan, isi, cara itu dalam rangka tentunya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Maka sebenarnya secara umum ini sama ya teman-teman dengan definisi yang ini tadi. Oke, kita bergeser ke slide berikutnya ini teman-teman sekalian. Sekarang kita akan membahas mengenai tujuan dari kurikulum. Secara umum, teman-teman sekalian, ya, tujuan dari kurikulum atau tujuan suatu pendidikan itu ada 3 ya, teman-teman. Ada 1 adalah tujuan di level nasional, kemudian ada tujuan yang levelnya adalah institusional, kemudian ada tujuan kurikuler. Nah, begitu. Semua level tersebut, teman-teman sekalian, ya, ini kita lihat. Semua level tersebut ini secara hierarkis harus ada keselarasan. Artinya bagaimana? Jadi tujuan pada setiap level, mulai dari yang terendah misalkan dari kurikuler begitu, ini harus sesuai dan menopang tujuan yang di atasnya. Nah, begitu. Jadi harus sinkron. Ketercapaian tujuan pada kurikuler itu juga dalam rangka mencapai tujuan nasional, institusional, maaf. Kemudian pencapaian tujuan institusional itu juga dalam rangka untuk mencapai tujuan nasional. Nah, jadi begitu teman-teman. Tidak boleh kemudian dari setiap tujuan ini kemudian nanti memiliki arah yang berbeda-beda sehingga tidak ketemu begitu menjadi tujuan nasional yang merupakan cita-cita pendidikan nasional.
Baik, kita geser ke slide berikutnya. Kemudian pada bagian ini teman-teman kita akan bahas mengenai dasar perumusan tujuan sebuah kurikulum. Nah, begitu ya. Jadi dasarnya apa sih kurikulum itu, tujuan kurikulum itu dirumuskan? Yang pertama teman-teman kita lihat di sini ya. Nah, ini. Jadi adanya perkembangan tuntutan, kebutuhan dan kondisi masyarakat yang terus berkembang secara dinamis. Ini harus menjadi semacam pijakan pertimbangan untuk merumuskan tujuan sebuah kurikulum. Nah, begitu. Kemudian yang kedua, teman-teman, didasari oleh pemikiran-pemikiran dan terarah pada pencapaian nilai-nilai filosofis, terutama falsafah negara. Nah, dari sini teman-teman secara umum dapat kita gambarkan bahwa dasar perumusan tujuan kurikulum itu paling tidak ini teman-teman. Ya, yang pertama adalah dalam rangka untuk mencapai cita-cita masyarakat di lingkungan sekolah, daerah dan nasional. Nah, begitu. Tentunya ini sesuai dengan perkembangan tuntutan, kebutuhan dan kondisi masyarakat. Nah, begitu ya. Kemudian teman-teman sekalian, pada slide ini kita akan bahas mengenai tujuan kurikulum sekolah. Jadi sekarang kita secara spesifik begitu bicara mengenai kurikulum di sekolah ya teman-teman. Baik, yang pertama adalah tujuan yang ingin dicapai sekolah secara keseluruhan. Ini disebut dengan tujuan institusional. Nah, ini berarti kalau pada tujuan-tujuan ini tadi maka dia di urutan ini teman-teman ya. Oke, baik. Kita kembali ke ini tadi. Oke. Nah, selanjutnya ada tujuan yang ingin dicapai dalam setiap bidang studi. Ini disebut dengan tujuan kurikuler. Nah, ini nanti akan menurun begitu ya. Namanya ada mapel kan ya kalau di sekolah-sekolah itu. Misalkan kalau teman-teman PAI misalkan begitu, maka nanti akan ada tujuan dari kurikulum PAI. Maka ini akan secara spesifik menjadi tujuan dari mapel PAI itu apa. Maka itu nanti disebut dengan tujuan kurikuler. Nah, tujuan mapel ini nanti juga dalam rangka untuk mencapai tujuan institusional di sekolah tersebut. Oke, kita geser ke slide berikutnya. Nah, ini teman-teman. Kemudian secara hierarkis tujuan kurikulum dalam konteks K13. Nah, ini kita masukkan K13 di sini ya, karena ini adalah kurikulum yang terbaru yang sekarang sedang dilaksanakan berbagai lembaga pendidikan yang ada di negara kita ya, teman-teman. Secara umum nanti juga ada 3 ya, teman-teman, untuk hierarkis tujuan kurikulum ini dalam K13 ini. Yang pertama ada tujuan level 1. Yaitu tujuan pendidikan nasional. Ini nanti tercermin dalam Undang-Undang Sisdiknas ya, mengenai tujuan kurikulum. Kemudian yang kedua ada tujuan level 2. Ini adalah tujuan institusional ya, institusional. Ini nanti akan tercermin dalam standar kompetensi lulusan atau biasa disebut dengan istilah SKL begitu ya, yang terdiri atas SKL pendidikan dasar, menengah dan tinggi begitu ya. Kemudian yang ketiga teman-teman nanti ada tujuan level 3 atau disebut dengan objektif, yaitu tujuan kurikuler ya, yaitu sebagai tujuan kurikuler nanti akan tercermin dalam standar kompetensi mata pelajaran ya, yang nanti kalau dalam konteks K13 ini nanti akan muncul dalam kompetensi inti atau disebut dengan KI ya, kemudian kompetensi dasar atau disebut dengan KD, kemudian ada indikator dan tujuan pembelajaran. Baik, kemudian selanjutnya teman-teman ada fungsi kurikulum ya. Fungsi kurikulum ini ada bermacam-macam teman-teman. Di antaranya adalah yang pertama ada fungsi penyesuaian. Nah, ini kurikulum berfungsi sebagai alat penyesuaian. Ini adalah kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan yang dinamis. Artinya bagaimana? Kurikulum itu harus mampu merespon berbagai dinamika perubahan yang ada di lingkungannya. Jadi bisa menjawab berbagai kebutuhan yang berbeda-beda. Itu fungsi penyesuaian. Kemudian yang kedua ada fungsi integrasi. Nah, di sini kurikulum merupakan alat pendidikan yang dapat menciptakan individu yang utuh
dapat diandalkan dan berintegrasi di masyarakat umum. Artinya bagaimana? Jadi kurikulum di dalam fungsi integrasi ini harus benar-benar bisa ya menciptakan peserta didik individu-individu yang benar-benar memiliki kemampuan yang utuh sehingga nanti bisa menjawab berbagai kebutuhan ya problematika yang ada di masyarakat. Kemudian yang selanjutnya ada fungsi diferensiasi ya. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini kurikulum berperan untuk memberikan pelayanan terhadap perbedaan-perbedaan pada diri setiap siswa. Artinya bagaimana? Proses pembelajaran dengan pedoman kurikulum ini harus mampu memberikan pelayanan yang memuaskan begitu, harus memberikan pelayanan yang benar-benar sesuai dengan keinginan peserta didik dengan setiap perbedaan yang ada dalam diri mereka. Nah, begitu. Kemudian yang selanjutnya ada fungsi persiapan. Artinya bagaimana, teman-teman? Jadi kurikulum di sini adalah alat pendidikan yang dapat mempersiapkan para siswa ke jenjang pendidikan berikutnya. Jadi kurikulum itu harus memberikan bekal ya, memberikan bekal bagi setiap peserta didik sehingga nanti dia dapat melanjutkan kepada jenjang berikutnya, begitu. Memprediksi kira-kira bagaimana pendidikan di jenjang berikutnya. Kemudian selanjutnya ada fungsi kurikulum yang berupa fungsi pemilihan. Nah, di sini teman-teman sekalian, ya, ini kurikulum di sini adalah bisa memberikan kesempatan bagi para siswa untuk memilih program belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian selanjutnya yang keenam teman-teman ada fungsi diagnostik. Nah, kurikulum di sini adalah alat pendidikan yang dapat memahami dan mengarahkan potensi para siswa serta memahami kelemahan dirinya dan memperbaikinya. Nah, di sini lebih pada fungsi untuk mengevaluasi begitu ya. Jadi melihat, mendiagnosis begitu. Apa sih kira-kira kelemahan dari siswa sekaligus potensi yang ada dalam diri mereka begitu. Kemudian fungsi kurikulum bagi guru, teman-teman sekalian, ini yang pertama diantaranya adalah digunakan sebagai pedoman untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil kegiatan. Kemudian yang kedua, teman-teman, kurikulum ini dapat membantu memberikan pemahaman kepada tenaga pengajar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian yang selanjutnya, kurikulum ini dapat mendorong tenaga pengajar untuk lebih kreatif dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, kurikulum dapat membantu menunjang pengajaran ini agar terjadi lebih baik. Nah, kira-kira begitu teman-teman ya. Mohon maaf ini disampaikan secara singkat saja. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.